Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah Allah mudahkan perjumpaan kita pada pekan pertama ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kebaikan, keberkahan, panjang umur dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai review sejenak bahwasanya hal-hal yang mewajibkan mandi sudah kita bahas. Yang pertama adalah junub, janabah. Yang kedua adalah haid. Haid sudah kita bahas juga. Juga istihadah, haid, istihadah, dan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid dan istihadah. Masuk yang ketiga yang menyebabkan mandi adalah al-wiladah, lahiran. Berarti ini khusus bagi wanita, perempuan. Pak Prapto lahiran apa enggak Pak Prapto? Enggak ya, istrinya Pak Prapto yang lahiran. Maksudnya lumrahnya perempuan yang lahiran mengeluarkan darah yang keluar setelah anak lahir disebut nifas menurut Syafi'iyah. Sedangkan darah yang mengiringi atau darah yang keluar sebelum keluarnya anak, ini udah dibahas belum nifas? Belum ya? Nah, saya ulangi, darah yang mengiringi keluarnya anak dan darah yang keluar sebelum anak lahir tidak disebut nifas menurut Syafi'iyah. Pembukaan 1 biasanya keluar darah Bu ya, dikit percak darah, masih wajib sholat menurut Syafi'iyah. Pembukaan 2, 3, 4, 5 sampai berapa pembukaan itu? 10 ya. Setelah pembukaan 10 baru ngejen. Nah setelah ngejen tadi itu kan keluar ada darahnya. Kalau ngejennya lama, waktu maghrib sampai isya, kan waktunya sholat dan nggak mungkin sholat kan? Ya, nggak mungkin sholat. Nanti lewat asar, lewat maghrib, lewat. Nanti setelah suci diqadha tadi. Karena darah yang keluar saat ngejen tadi menurut Syafi'iyah bukan darah nifas. Menurut selain Syafi'iyah itu termasuk darah nifas. Malik dan Hanafiyah seingat saya yang mengatakan itu termasuk darah nifas. Baik, nifas itu diambil dari kata-kata an-nafsu, jiwa. Karena darah ini keluar setelah keluarnya jiwa, bayi ya, jiwa. Nah, kemudian berapa lamanya nifas? Nifas ini kalau aqalluhu wa aqallu muddatin nifasi lahdzah. Paling sedikit darah nifas keluar itu hanya ya sekali keluar. Lahdzah itu sekali keluar. Jadi anak keluar, terus kemudian ada darah keluar sekali, setelah itu enggak keluar, langsung suci. Kalau ada terjadi seperti ini disebut nifas juga. Itu aqallu nifas, nifas yang paling sedikit. Lumrahnya 40 hari. Lumrahnya 40 hari. Para sahabiat mengatakan kami dulu masa nifasnya rata-rata 40 hari. Biasanya kalau udah 40 hari ya selesai biasanya. Kurang pun sedikit, lebih juga sedikit. Betul Bu? Betul ya yang sudah pada lahiran. Paling banyak berapa? Maksimal masa nifas menurut ulama Syafi'iyah adalah 60 hari. 60 hari. Ini dalilnya wujud. Dalilnya karena ada yang nifas sampai 60 hari. Lebih dari 40, 60, maksimal 60. Nah, penelitian ini bisa menjadi dalil. Karena ma la dhabita lahu fi syar'i fama'aluhu ilal 'urfi wal wujud. Syafi'iyah punya kaidah seperti itu. Semua perkara yang syariat tidak membatasi dengan batasan khusus. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Maka yang menjadi standar adalah kebiasaan dan keberadaan. Ada enggak? Ada.
ternyata ada perempuan-perempuan yang nifasnya sampai 60 hari. Dan nggak hanya 1, 2, 3, banyak. Kalau 1, 2, 3 itu disebut nadir, sedikit pengecualian. Wa nadiru la hukma lahu, kalau menurut Syafi'iyah. Nadir itu nggak ada hukumnya. Yang sedikit-sedikit itu pengecualian aja. Ini yang nifasnya sampai 60 hari banyak. Karenanya Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu menyebutkan maksimal nifas 60 hari. Faham ya? Faham? Baik. Selanjutnya, apa saja yang diharamkan bagi perempuan setelah lahiran sedang keluar darah nifas? Ajma'al ulama ala anna nifasa kal haidhi fi jami'i ahkamihi. Seluruh ulama ijma', sepakat, tidak ada khilaf bahwasanya nifas hukumnya sama dengan haid. Jadi mohon maju ya, yang di belakang biar kebagian, mohon maju. Ya, maju silahkan. Pak Najib maju, Pak Najib. Pak Ardian, Mr. Ardian, ayo. Pak Kus maju, Pak Kus. Ya. Baik, saya ulangi. Seluruh ulama ijma bahwa perkara-perkara yang haram dilakukan bagi wanita haid haram juga dilakukan bagi wanita yang sedang nifas. Ayo kita review. Yang haram bagi orang haid apa saja? Yang pertama apa? Salat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, berdiam diri di masjid. Yang keempat, tawaf ya, tawaf. Terus yang kelima, puasa. Terus memegang Quran. Iya, memegang Quran. Apalagi nyebrang masjid. Menyeberang masjid kalau takut mengotori masjid. Seandainya nggak ada jalan lain, adanya hanya masjid. Boleh nggak orang haid lewat masjid? Dilihat kata Syafi'iyah, pakai pembalut atau tidak. Pakai pembalut nggak takut mengotori masjid, boleh. Nggak pakai pembalut khawatirnya netes ke masjid, haram. Apalagi Pak Nandan? Yang terakhir, bercampur, berhubungan badan dengan suaminya, ini haram. Sama, perkara ini juga sama-sama haram bagi yang sedang nifas. Faham ya? Jadi ajma'al ulama'u ala anna nifasa kal haidhi fi jami'i ahkamihi. Semua ulama sepakat bahwasanya orang yang sedang nifas statusnya sama dengan haid. Jadi perkara yang haram di haid haram juga di nifas. Nah, sekarang di ulama Syafi'iyah itu dibahas seorang yang sedang hamil kadang-kadang ada bercak-bercak darah gitu. Kadang ada Bu ya, kecapean gitu ya, kecapean, bercak darah atau apa yang menyebabkan keluar bercak darah. Nah, darah yang keluar pada orang hamil itu haid atau bukan? Kembali kepada orang hamil memungkinkan haid atau tidak. Ada dokter di sini? Enggak ada ya. Mungkin enggak? Orang hamil haid, mana Pak Iskandar? Enggak ada. Hamil tapi haid. Mungkin enggak? Mungkin, wallahu alam. Kalau kata kebanyakan dokter enggak mungkin. Kalau kata kebanyakan dokter, orang hamil itu enggak mungkin haid. Tapi kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua pendapat ini. Yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, yang dipakai dalam fatwa mu'tamad gitu.
darah yang dikeluarkan oleh perempuan sedang hamil selama ciri-cirinya adalah darah haid gitu. Minimalnya 1 hari 1 malam. Maksimalnya berapa? 15 hari 15 malam. Lumrahnya 1 pekan, 1 Jumat. Maka itu disebut darah haid juga. Itu fatwa yang mu'tamad, yang dipakai dalam berfatwa. Wakila ad-damul ladzi tarahul mar'atul hamilu yu'tabaru damu istihadhah mutlaqan kaifa kana wa laysa dam haidin. Dan pendapat yang kedua, qila, dalam mazhab Syafi'i kalau ada qila itu berarti biasanya menunjukkan pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat, tidak dipakai dalam fatwa. Dan dikatakan dalam mazhab pendapat yang kedua bahwa darah yang dilihat oleh perempuan hamil dianggap darah istihadhah secara mutlak kaifa kana. Meskipun seperti darah haid ciri-cirinya tetap dianggap sebagai darah istihadhah. Li'anna al-hamla yasuddu makhrajal hayd. Karena kehamilan itu menutup jalannya haid. Saya tidak tahu ini cuma katanya kitab ini. Saya juga bukan ahli dalam masalah kesehatan ini. Ada kata pendapat kedua, karena kehamilan menutup proses haid tadi. Kalau sudah hamil ya enggak haid. Wa hadzal ghalibul aktsar. Dan inilah yang lumrahnya seperti itu. Memang lumrahnya perempuan hamil tidak haid. Wa haidul mar'ati asna al-hamli in lam yakun mumtani'an fahuwa nadirun jiddan. Jadi kata pengarang kitab ini Fiqh Manhaji, kalaupun ada perempuan haid saat hamil, kalaupun tidak mustahil, seandainya ada sedikit sekali, jarang gitu. Nadirun jiddan, berarti langka sekali, ya, benar-benar langka, jarang. Dan tadi sebenarnya wa nadiru la hukmalahu. Kalau perkara-perkara yang langka itu enggak dihukumi sebenarnya, pengecualian saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya tuh lebih pas dengan pendapat yang kedua meskipun dhaif secara mazhab Syafi'i, bahwasanya perempuan yang hamil terus ada mungkin darah keluar karena apa? Karena mungkin kecapean, karena apa? Bukan haid, tapi istihadhah, tetap wajib sholat, wajib puasa, suaminya juga boleh nyampuri seperti orang suci. Wallahu alam, itu yang saya taklid, saya ikuti yang pendapat kedua. Ya monggo antum mau ikut yang mana? Karena ini dalilnya nggak ada dari Quran, dari Sunnah, hanya kemungkinan saja. Dari Quran, dari Sunnah nggak nemu kita, hanya wujudnya. Ada enggak? Dan nadir sekali, wa nadirul hukmalahu. Perkara yang sedikit itu nggak perlu dihukumi, jadikan saja sebagai sebuah pengecualian. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah muddatul hamli. Berapa usia kandungan? Aqalluha wa aqallu muddatil hamli 6 ashhurin akhdan minal ayatainil karimatain. Minimal masa hamil itu 6 bulan. Minimal masa hamil 6 bulan. Diambil dari 2 ayat. Ayatnya adalah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan menyusui disebut dalam Al-Qur'an hamil dan menyusui berapa? 30 bulan. 30 bulan. Terus kemudian ini ayat Al-Ahqaf dari surat Luqman, wa fisaluhu fi 'amain. Disapih. Jadi masa menyusui 2 tahun. 2 tahun berapa? 24 bulan. 24 bulan. Nah, sekarang 30 dikurangi jadi berapa? 24. 6. Jadi masa hamil adalah 6 bulan minimal.
Gitu. Minimal masa hamil 6 bulan. Maksudnya seandainya ada waliyadzubillah la samahallahu lana wa li dzurriyyatina wa li usratina jami'an amin ya rabbal alamin. Seandainya ada ini pasangan menikah, setelah menikah lahiran 5 bulan lahir atau kurang dari 6 bulan lahir, dan bayinya itu ya gede seperti bayi 9 bulan gitu. Bukan bayi prematur kecil itu, bukan. Maksudnya belum 6 bulan lahirannya kok seperti ya normal, seperti 9 bulan. Itu yakin hasil non syar'i. Hasil non syar'i, tidak syar'i. Apa tumburan gitu kalau bahasa orang-orang kampung, tumburan. Kalau bahasa orang-orang Bekasi, accident, kecelakaan. Kecelakaan. Atau hasil apa wis terserah apa. Jadi kalau ada waliyadzubillah, jadi kalau ada perempuan lahiran belum 6 bulan setelah nikah, bayinya itu bayi normal seperti 9 bulan, itu pasti hasil kecelakaan, tidak syar'i. Berarti nasabnya nanti tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Itu meskipun statusnya sudah suami, 4 bulan lahiran, seger kayak 9 bulan, berarti itu bapak biologisnya, sekedar bapak biologis, bukan bapak syar'i. Paham ya? Enggak dinasabkan kepadanya, enggak mewarisi bapak biologisnya, enggak mewarisi, bapaknya juga enggak mewarisi darinya. Terus kalaupun menikah enggak boleh menjadi walinya. Kalaupun sudah gede harus menutup aurat di depan bapak biologisnya. Kalaupun tega, meskipun makruh kalau menurut Syafi'iyah, kalaupun tega boleh dinikahi sendiri oleh bapak biologisnya. Kalaupun tega, tapi ada yang mengharamkan. Faham ya? Nah, ini mengapa dibahas. Nah, lumrahnya, masa lumrah hamil berapa, Bu? 9 bulan. 30 berapa minggu itu? 30 sekian pekan ya. 30 sekian pekan. 9 bulan itu rata-ratanya. Nah, kemudian masa maksimal hamil berapa? Menurut Imam Syafi'i, masa maksimal hamil adalah 4 tahun. Loh, kok bisa 4 tahun? Karena Imam Syafi'i pernah menemukan beberapa kasus orang hamil sampai 4 tahun. Ya, jadi seandainya memungkinkan ya, mungkin dulu. Kalau sekarang sudah waktunya hamil 10 bulan gitu, sama dokter dilihat USG. Nanti kalau nggak mau keluar dipetot sama dokternya. Kamu disuruh keluar, petot aja nggak mau keluar. Ya, masih enak-enak, ibunya udah kecapean itu 9 bulan. Kadang dikasih pil biar apa namanya itu kontraksi gitu ya. Kadang di apa, kalau nggak mau juga disesar kan gitu biar waktunya sudah lahiran gitu. Ya Allah alam. Jadi menurut Imam Syafi'i, beliau pernah menemukan beberapa kasus wanita hamil sampai 4 tahun. Ya ini zaman dulu mungkin ya, zaman dulu belum ada USG, belum ada apa sesar, belum ada kontrak pil buat kontraksi, belum ada. Ya wis maksimal 4 tahun. Kalau sekarang saya yakin sudah dipaksa keluar oleh dokternya atau bidannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk ke nomor 4 yang mewajibkan mandi, ada pertanyaan terkait nifas hamil? Iya. Iya. Jadi ada seorang perempuan jadi guru TPA. Suami dan mertuanya itu punya pendapat
meskipun untuk ngajar TPA maka tidak boleh. Ya, meskipun untuk ngajar TPA tetap tidak boleh karena sedang haid. Wallahu a'lam bishawab. Kalau fatwanya ulama Syafi'iyah mutaakhirin bisa dibuka kitab I'anatul Talibin, Bughyatul Mustarsyidin dan buku-buku mutaakhirin ya seingat saya diperbolehkan kalau niatnya belajar atau mengajar Al-Qur'an. Niatnya enggak baca Quran itu, tapi mengajar. Itu alasan pertamanya. Yang kedua, karena di sini kondisinya darurat. Darurat itu wad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan perkara-perkara yang hukum asalnya enggak boleh. Hukum asalnya enggak boleh, tapi ini darurat jadi boleh. Nah. Terus kemudian yang ketiga, karena kemaslahatannya di sini ini terbengkalai jika ustazahnya tidak datang. Punya murid-murid TPA, santri, santriwan, santriwati lagi haid nggak datang, ya udah yang ngajari siapa tuh murid-muridnya? Mending ada penggantinya dan penggantinya sama standarnya. Setiap orang kan beda-beda toh. Ngajarnya tuh standarnya beda-beda. Yang sama paling yang di lembaga Quran kayak El-Tartil ini disamakan standarnya. Cara ngajar ikhfa'nya sama, cara ngajar idharnya sama, cara gunanya sama. Tapi kalau tidak disatukan, setiap guru itu masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang udah lancar, ada yang belum. Jadi dengan 3 alasan ini, meskipun sedang haid, jika untuk ngajar atau belajar bahkan menghafal boleh. Santriwati di pesantren-pesantren tahfidz itu jika diperbolehkan nggak setoran hafalan dengan alasan haid, nanti ngaku haid terus. Kenapa? Haid M, bahasanya mereka kan, tanggal merah M. Udah sepekan. Belum lagi M. M terus. Iya. Makanya boleh dipakai pendapat yang boleh. Ya, alangkah baiknya kalaupun sedang haid boleh baca boleh menyetorkan hafalan, boleh mengajar, gitu, boleh belajar, tapi diusahakan pakai Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Mohon doanya semoga El-Tartil segera mencetak Quran ini ya. Nanti biar Pak Latif yang cari donaturnya. Ini rencananya pengen nyetak Quran yang ada terjemahannya, ada wakaf ibtidahnya dan sebagainya nanti. Ditunggu aja, nggak waktu lama insyaallah cetak insyaallah. Ada lagi silahkan. Nggak ada, lanjut. Yang pertama junub yang menyebabkan mandi. Yang kedua haid. Yang kedua haid nifas. Yang ketiga adalah wiladah. Yang keempat maut, meninggal. Jadi meninggal ini juga menyebabkan wajib mandi. Tapi maksudnya yang wajib mandi itu bukan mayitnya. Lah mayit sudah selesai tugasnya. Ya, tugas mayit sudah selesai. Yang diwajibkan berarti siapa? Yang masih hidup. Wali-walinya, kerabatnya. Nanti ya. Semoga semuanya panjang umur, insyaallah khatam fikih manhaji insyaallah ya. Nanti akan kalau khatam semoga panjang umur lagi mengambil fikih yang lain insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, yang perlu diperhatikan memandikan mayit itu ya, sebelum masuk ke sana ada babnya khusus tadi. Yang saya lihat masyarakat itu sembrono dalam 2 hal. Yang pertama, anak-anaknya si mayit itu nggak berani mandiin, miris. Bapak emaknya meninggal, anak-anaknya itu takut sama bapak emaknya sendiri. Padahal itu waktu terakhir untuk membuktikan kasih sayang kepada bapak, emak atau kakeknya. Yang kedua, memandikan mayit itu seluruh ulama sepakat nggak boleh dilihat kecuali yang berkepentingan.
Kalau di Saudi itu tertutup loh. Satu yang mandiin. Satu, dua keluarganya. Kalau keluarganya nggak mampu ya ada khusus yang memandikan jenazah. Nggak jadi tontonan. Paham ya? Jadi orang-orang kita itu suka aneh. Ada mayit dimandikan, semuanya pengen orang lagi ditelanjangin, pengen lihat. Sampai kalau hidup ditelanjangin, mau dilihatin orang? Mau Pak? Enggak mau. Dan sabda baginda Nabi, kasra'il dhamil mayyiti kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan ketika saat hidup. Jadi menyakiti mayit meskipun sudah mati itu sama seperti menyakiti saat hidup. Jadi jangan lihat ya sopo sampean itu sopo nih, siapanya gitu. Ya. Bahkan keluarganya kalau tidak berkepentingan untuk memandikan nggak usah lihat, mudeng ya. Ini intermezzo, tapi nanti nih pembahasannya. Bahas mandi kitabul jenazah itu agak lama. Baik, selanjutnya dalilnya kewajiban memandikan mayit adalah riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayatnya Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Ada seorang yang sedang ihram naik unta atau kuda, jatuh. Unta naik unta sedang ihram jatuh. Keinjek untanya sendiri, meninggal. Baginda Nabi SAW menyabdakan, igsiluhu bima'in sidrin. Mandikanlah dengan air dan daun bidara. Sidr itu maksudnya daun bidara. Dan seluruh ulama ijma sepakat orang mati wajib dimandikan. Yang wajib siapa? Bukan mayitnya. Yang wajib adalah yang masih hidup, wajib dimandikan. Ya. Nanti perinciannya memandikannya bagaimana, memandikan siapa wae, tata caranya nanti di bab pembahasan Kitabul Janaiz. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mandi sunnah. Selain mandi wajib yang di atas, ini kalau di kitab lain ada disebutkan jenis yang kelima. Ini kan cuma 4. Ada yang kelima yaitu masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam. Ini disebutkan di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, juga kitab-kitab Syuruhul Minhaj disebutkan. Di sini ada perincian. Orang kafir masuk Islam apakah wajib mandi? Perinciannya gini. Kalau dulu mereka itu belum melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, belum junub, belum apa gitu, maka sekedar sunnah, tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi dan belum mandi kan, berarti ketika masuk Islam diwajibkan mandi karena statusnya masih junub. Mudeng kira-kira. Makanya tidak dimasukkan di buku fikih manhaji. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang pembahasan kedua, subbab yang kedua, mandi sunnah. Mandi sunnah ini maksudnya secara tata cara seperti mandi wajib. Semuanya dibasahin, niat dan semuanya dibasahin. Tapi hukumnya tidak wajib, tidak harus. Yang pertama adalah mandi Jumat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jumu'ata falyaghtasil." Siapapun di antara kalian yang mau melaksanakan salat Jumat hendaklah mandi. Ini menurut jumhur ulama tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Man tawadda'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat. Wa man igtasala fal ghuslu afdal." Siapapun yang wudu untuk sholat Jumat sudah cukup, sudah baik. Yang mau mandi lebih afdal. Dalam hadis sahih yang lain, pernah Umar bin Khattab khutbah. Di tengah-tengah khutbah datang Zunnurain. Siapa Zunnurain? Siapa? Sahabat bergelar Zunnurain. Ayo, Pak Slamet, siapa Pak Slamet? Zunnurain. Pak Haji Ahmadi?
Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Datang Dzun-Nurain. Utsman bin Affan datang keburu-buru masuk masjid. Kata Umar, "Lah ini gimana? Mantunya Rasulullah kok ya telah." Kata Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya tadi benar-benar kelupaan kalau ini hari Jumat. Tahu-tahu sudah azan pun belum sempat wudu. Saya bergegas wudu dan datang kemari." Kata Umar, "Dan cuma wudu pula." Maksudnya enggak mandi, tapi juga enggak disuruh pulang. Nah, berarti dari masa sahabat sudah diketahui bahwasanya mandi Jumat itu dianjurkan, namun statusnya tidak wajib. Seandainya wajib, Umar bin Khattab pastinya akan marah-marah. "Sono pulang dulu, mandi dulu karena belum mandi," gitu. Udah enggak? Itu maksudnya. Kenapa tidak wajib ya? Wallahu a'lam bishawab. Kapan waktu mandi Jumat? Waktu mandi Jumat itu dari terbitnya fajar, dari waktu sholat Jumat. Karena permulaan hari dalam kalender Hijriyah, permulaan hari itu bukan dari terbitnya matahari, tapi dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Jadi waktu mandi bagi sholat Jumat adalah kapan? Dari terbitnya fajar. Jadi seandainya Pak Muhyiddin malamnya junub, mungkin kan Pak Muhyiddin ya, meskipun sudah tua mungkin lah ya. Meskipun sudah tua mungkin kan malam Jumatnya junub. Nah, mandi setelah fajar, niatin saja 2 niat. Boleh. 1 mandi niatnya junub dan mandi Jumat, dapat 2 pahala. Tapi semakin dekat waktu mandi dengan waktu berangkatnya sholat Jumat, itu semakin afdal. Terutama bagi kita-kita atau siapapun yang kerjanya itu berkeringat, mengeluarkan keringat. Kalau Pakku saya yakin gak keluar keringat ya. Pak Nandan gak keluar keringat. Pak Najib mungkin keluar keringat kali ya. Kalau yang keluar keringat, yang lebih afdal mandi sebelum berangkat Jumat. Kenapa? Karena tujuannya mandi agar tidak keluar bau nggak enak dari tubuh kita. Dulu awalnya dalam hadisnya Ibunda Aisyah, jadi banyak yang nggak punya pembantu, sahabat itu nggak punya pembantu. Ketika datang ke sholat Jumat, ya habis berkeringat, sudah kering, keringat lagi gitu, kering lagi, keringat lagi, kering. Datang berkumpul baunya, fakana lahum taflun atau tuflun. Jadi mengeluarkan bau tidak sedap. Karenanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seandainya kalian itu mau mandi untuk hari ini. Awalnya seandainya, terus kemudian diperintahkan untuk mandi di sholat Jumat. Faham ya? Terus apa saja sunnah-sunnah sholat Jumat? Nanti akan ada bab khusus tentang sholat Jumat. Yang kedua, mandi untuk hari raya. Mandi untuk hari raya. Baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mandi sebelum datang sholat hari raya. Hari raya Idul Fitri, dan dikiaskan kepadanya hari raya Idul Adha. Dan karena hari raya itu waktu berkumpulnya manusia seperti Jumat, karenanya sama-sama disunahkan mandi. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad dhaif dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah mandi untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun sanadnya dhaif, dikuatkan dengan perilaku Ibnu Umar dan dikuatkan dengan kias kepada hari Jumat. Waktunya kapan waktu mandi Idul Fitri? Karena Idul Fitri itu waktunya sholatnya pagi ya, setelah matahari terbit waktunya. Maka sunnahnya itu sudah mulai dari pertengahan malam.
tengah malam sudah lewat, ya, jam 12 lah, anggap pertengahan malam jam 12. Kalau sudah jam 12 ke atas, berarti sudah boleh mandi untuk hari raya. Yang ketiga adalah mandi untuk sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Dalilnya kias kepada sholat Jumat karena sama-sama kumpul dengan manusia. Waktunya kapan? Kalau sudah mulai waktu kusuf, waktu gerhana sudah mulai, dianjurkan mandi sebelum sholat gerhana. Yang keempat adalah mandi untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Sekarang jarang minta hujan karena hujan terus ya. hujan terus. Nah, kenapa dikiaskan? Sama-sama berkumpul dengan masyarakat. Yang kelima, mandi bagi orang yang memandikan mayit. Disunahkan. Rasul bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan dengan sanad hasan menurut Tirmidzi. Siapapun yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Terus kenapa tidak wajib? Kan perintah. Jadi hukum asal perintah itu wajib. Ini tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh." Riwayat Imam Hakim. Kalian tidak wajib. Jadi perintahkan, cuma kata baginda Nabi tidak wajib. Paham ya? Minimal wudu lah. Kalaupun tidak mandi, minimal wudu. Hikmahnya apa? Nanti cepat lupa itu. Kadang-kadang takut kita ya, habis mandiin mayit gitu takut kebayang-bayang gitu. Ada pernah mandiin mayit? Enggak. Pak siapa Pak namanya? Pak Bambang pernah mandiin. Pak siapa? Teguh pernah? Belum. Kalau Pak Guling udah pernah. Pak Kus? Belum. Pak Nandang? Udah? Belum. Udah apa belum? Belum tapi kok belum gitu. Ngangguk gitu. Kalau Pak siapa namanya? Hah, ini Pak siapa? Belum. Pak Saiful? Belum. Harus berani. Nah, biar enggak keinget-inget gitu. Biar enggak ketakut-takutan gitu, caranya setelah mandiin mayit minimal wudu dari sisa airnya itu gitu. Syukur-syukur setelah mandiin mayit mandi, pulang terus segera mandi. Ya. Itu hikmahnya. Baik, yang keenam, mandi yang berkaitan dengan ritual manasik haji. Yang pertama mandi untuk ihram, baik ihram haji dan umrah. Ya. Di mana? Kalau dari Madinah biasanya di Bir Ali di Dzul Hulaifah. Mandi di situ. Ada sudah sama perintah Saudi itu ya, semoga kita nanti bisa umrah minimal bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Dan syukur-syukur semoga nanti bisa haji bareng-bareng ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mandi di situ ada tempatnya. Di semua mikot sudah disiapin tempat mandi oleh pemerintah Saudi. Banyak gratis. Masya Allah ya, pemerintah Saudi itu gratis gitu. Gratis Saudi tapi ya. Saya cerita Saudi. Mandi apa mau mandi, mau BAB, mau pipis gratis. Sampah gratis. Sampah itu loh Pak, gratis. Asalkan sampah perumahan, bukan sampah usaha. Kalau sampah warung gitu baru bayar. Kalau perumahan kita mau buang kasur, buang lemari, mau buang apa semuanya gratis. Setiap pagi diambilin. Intermezzo ya, intermezzo. Jadi yang pertama mandi ketika mau ihram, ketika mau memulai niat haji. Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum ihram. Mandi. Dan ini seluruh ulama sepakat. Bahkan perempuan yang haid sunnah mandi. Karena tujuannya mandi di sini bukan untuk mencari kesucian, tujuan utamanya untuk bebersih diri. Orang haid mandi kan enggak mensucikan diri toh. Wong tetap haid, tetap berhadas.
Tujuannya biar bersih, biar wangi ketika mau manasik ya. Haid jadi laksanakan saja mandi terus ihram ya, ihram. Nah, kemudian yang kedua, mandi ketika mau masuk ke kota Mekah. Disunahkan mandi. Dalilnya Ibnu Umar itu tidak masuk kota Mekah kecuali nginep dulu di Tuwa. Ada daerah namanya Tuwa. Di situ Ibnu Umar mandi dulu. Kemudian menginap dulu dan mandi di Tuwa ini. Kemudian baru masuk ke kota Mekah. Beliau mengatakan dulu Nabi seperti ini. Ibnu Umar itu sahabat yang paling pengen mencontoh Nabi. Jadi kalau mau haji atau umroh, di mana Nabi berhenti, di situ berhenti. Di mana Nabi berhenti sholat, di situ ikut sholat. Di Tuwa ini sekarang sebenarnya masih ada sumurnya itu, bisa juga dipakai mandi. Sama pemerintah Saudi ditutup. Kalau sama pemerintah Turki Utsmani dulu dibuka. Karena memang mandi di situ Nabi, Ibnu Umar dan banyak ulama juga mensunnahkannya mandi di Tuwa sebelum masuk ke kota Makkah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lafadznya Imam Muslim. Yang keempat, yang ketiga, mandi untuk wukuf di Arafah setelah zawal. Kapan mandinya? Ya sebelum wukuf. Di area kita, area perkemahan itu ada kamar mandi. Kalau kamar mandi areanya Saudi itu banyak. Di areanya orang Indonesia itu sebenarnya banyak, tapi masyarakatnya lebih banyak. Paham nggak? Sebenarnya sama saja tempatnya itu ya. Cuma kita itu lebih banyak orangnya, yang terkesannya sedikit. Sunnah. Karena sunnah, kalaupun nggak kebagian nggak usah maksain. Sama-sama sunnah, mau mandi udah nunggu dari jam 10 sampai mau duhur nggak kebagian. Udah habis duhur wudu saja, terus langsung kan kalau pipis ada tempatnya dan model berdiri gitu ada juga di sana. Biar ngirit tempat. Jadi pipis saja terus berwudu, udah wukuf di Arafah. Dari ba'da zawal waktunya zuhur sampai kapan? Sampai malam, bisa pada maghrib atau pada isya sudah diambil untuk menuju ke Musdalifah. Ya, baik. Itu yang ketiga. Dalilnya riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Nafi, Ibnu Umar mandi sebelum ihram, sebelum masuk kota Mekah dan sebelum wukuf di Arafah. Mandi. Meskipun panas, kalau musim panas Pak. Mandi. Lah kan ngapain mandi? Wong lagi ihram enggak pakai sabun, pakai. Ada sabun khusus. Ada sabun, kalau di Arab sana banyak yang jual, enggak tahu di sini. Sabun tapi tanpa parfum. Murah kok, 5 rial ya, kalau enggak salah 5 atau 4 rial gitu. Sabunnya tanpa parfum. Ya banyak busanya. Bikin kita bersih gitu, seger lah, minimal seger gitu. Nah, bisa menghilangin bau badan dan sebagainya tanpa parfum pakai. Siapin bagi yang mau umroh atau yang mau haji, terutama haji kan lama. Siapin sabun khusus untuk ihram ada. Kalau di sana beli aja, di apotek pasti banyak ya. Terus kemudian yang keempat, mandi untuk melempar jamarat. Baik jamarat Aqabah ataupun jamarat di hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Bakal bareng-bareng, jalannya itu bareng-bareng. Jalannya bareng-bareng gitu. Dempet-dempetan sek-sekan seperti itu. Nah kalau baunya enggak enak, itu mengganggu kanan kiri. Jadi disunahkan mandi karena sama-sama istima'un nas, berkumpulnya masyarakat. Jadi jangan sampai tubuh kita itu mengganggu ke yang lain baunya. Yang kelima adalah mandi untuk masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau memungkinkan. Seandainya tidak memungkinkan, mandi saja sebelum masuk Masjid Nabawi. Jadi ada seorang sahabat juga yang lainnya itu langsung ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ini sahabat nanti beliau itu mandi dulu,
mandi dulu, bebersih dulu sebelum ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu, baginda Nabi memuji, Allah suka dua sifatmu, as-saut al-hilmu wal anah, lembut dan gak tergesa-gesa. Nah, ya Rasulullah, mau ditemui orang dari perjalanan jauh, rambutnya masih acak-acakan, berdebu kalau zaman dulu kan, berdebu, mungkin bajunya juga compang-camping, namanya perjalanan kuda unta, wis kayak gitulah. Iya, ini satu sahabat enggak, mandi dulu, bersih dulu, rapi-rapi, wangi-wangi, ketemu Nabi, sama Nabi dipuji. Lah, Nabi kan sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Tapi Nabi itu hidup di alam barzakh. Iya. Kalaupun kita menziarahi Nabi, Nabi itu juga tahu. Iya. Makanya man zarani wajabat lahu syafaati. Siapapun yang menziarahiku, mengunjungiku, wajib mendapat syafaatku. Ini hadis meskipun didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Hadi, oleh Ibnu Qayyim dan yang lain-lain, tapi menurut Ibnu Sakan, Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki dan banyak, ini hadis sahih. Banyak sekali syahidnya, banyak sekali penguatnya. Semoga ya Allah berikan kita rezeki untuk sering-sering mengunjungi baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemuliaan, keagungan baginda Nabi itu tidak berkurang dengan kematian beliau, enggak. Tetap sama saja. Sama wajib kita agungkan, sama wajib kita muliakan. Ketika beliau masih hidup, enggak boleh teriak-teriak di masjidnya Nabi. Kalau sudah meninggal boleh teriak-teriak? Enggak boleh. Sama gitu lah ya. Sama wajib dimuliakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika mau salam ke beliau masih hidup, enggak boleh terlalu dekat. Enggak enak kan? Enggak sopan. Ya sama kalau kita bertamu dengan ke Pak Abdul Latif. Contohnya mungkin Ustaz Abdul Malik bertamu ngelencer, bahasa Jawanya ngelencer ke rumah Pak Abdul Latif. Apakah terus duweket gitu, assalamualaikum, muka ketemu muka, sopan enggak? Ya enggak sopan lah ya kan. Enggak sopan, lah sopannya agak jauh kan gitu. Assalamualaikum. Maka Imam Nawawi juga sama, jangan terlalu dekat gitu. Ya untungnya sudah enggak terlalu dekat sih sekarang, udah pas lah ya. Udah pas kalau salam ke Nabi itu enggak terlalu dekat. Wallahu a'lam bishawab. Terus sudah selesai ya mandi untuk masuki Madinah atau memasuki Masjid Nabawi. Ada pertanyaan? Enggak ada. Tata cara mandi. Tata cara mandi. Tata cara mandi itu ada tata cara minimalis, ada tata cara yang sempurna. Tata cara minimal adalah yang pertama niat. Kapan niatnya? Niat mandi itu saat pertama kali air menyentuh tubuh kita. Begitu menyentuh, ya sambil guyur pertama kali lah. Sambil guyur pertama kali itu waktu niat. Di hati niat saya, niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar gitu. Atau saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tinggal diratain airnya. Wis selesai. Ya. Setelah itu selesai. Kalau udah niat, udah ngeratain, jadi sambil pertama kali guyur niat mandi wajib, terus diratain saja semuanya, udah selesai mandinya. Faham ya? Nah, kemudian dalilnya apa? Dari Jabir ya, radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana tata cara mandi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan Rasulullah mandi mengambil tiga caruk air, 3 gayung air, terus kemudian diratakan ke kepala dan ke seluruh tubuhnya. Tata cara yang minimal. Diriwayatkan juga dari Imam Muslim, tadi riwayat Imam Muslim ya, Bukhari Muslim.
Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ditanya bagaimana tata cara baginda Nabi mandi, beliau mengatakan, yang nanya Ummu Salamah, mohon maaf, yang nanya adalah Ummu Salamah. Innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayatin thumma tufidina 'alaikil ma fatadhurin. Cukup bagimu jadi guyur kepalanya 3 kali, setelah itu ratakan air ke seluruh tubuh dan kamu sudah suci. Ini tata cara minimal, yang penting niat, ratakan air ke seluruh tubuh. Paling mudah seandainya punya kolam renang. Iya kan? Nyemplung biur sambil niat, udah goyang-goyang oplok-oplok di dalam, mentas sudah kelar. Seandainya punya kolam renang atau ke kali gitu, kalau nyemplung belum keluar sudah. Baik ya. Terus, dan ini harus rata semua ya, harus rata semua. Abu Dawud meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mendengar baginda Nabi bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yusibahal ma'u fa'alallahu bihi kada wa kada minan nar." Siapapun yang meninggalkan meskipun hanya serambut saja, kan secuil ya serambut itu, enggak kena air, nanti sama Allah dihukum seperti ini, ada hukumannya maksudnya gitu. Jadi diusahakan benar-benar rata airnya. Rata dalam artian yang dalam, yang kelihatan saja, Pak. Enggak harus dimasukin ke dalam telinga, ya enggak, yang luar-luarnya saja, gitu ya. Yang enggak harus dimasukin ke dalam hidung juga enggak, yang luar-luarnya saja. Nah, kalau yang daleman-daleman ini sekitar kaki, selangkangan ini, saat-saat kita duduk jongkok, kan kalau pas duduk, mohon maaf, lagi BAB gitu, yang WC jongkok. Nah itu yang kelihatan semuanya harus kena air juga. Jadi semua bagian tubuh yang luar saja, nggak harus masuk ke dalam. Kemudian tata cara sempurnanya, tata cara yang dibarengi dengan sunnah. Yang pertama dilihat tangannya ini ada najisnya atau tidak. Lumrahnya biasanya kalau habis junub mungkin berhubungan dengan istrinya, mungkin ada najisnya. Ya mungkin karena habis apa? Habis ngutek-ngutek mungkin kan gitu kan, nggak tahu habis ngutek-ngutek apa gitu, jadi ada najisnya. Kalau emang ada najisnya berarti ya dicuci dulu gitu, dicuci dulu. Seandainya mau ngambil airnya dengan tangan. Kalau ngambil airnya nggak dengan tangan ya tinggal apa? Tinggal mencet, kan shower biasanya. Kalau enggak gayung, ya wis ya langsung aja nyalain gayungnya gitu maksudnya. Dan kemudian setelah dicuci tangannya, itu hadisnya riwayat Ibnu Abbas dari Bukhari Muslim dari Maimunah. Aku menaruh tempat air untuk mandi dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci tangannya dulu bersih sebelum ngambil air. Yang kedua, setelah mencuci tangannya kemudian wudu, ya, atau sebelum wudu ini, ya, tangannya dicuci, dibersihin dulu semua. Kan kadang kelepotan kemana-mana, ya, ya kemaluannya dicuci yang mana, yang kira-kira ada kotoran-kotoran. Maksud ini sudah nikah ya, Bu Awa maksud ya, Insya Allah maksud. Nah, Pak Najib maksud kan? Maksud Insya Allah. Maksudnya yang ada kotorannya, sisa-sisanya itu dibersihin dulu. Tangan dicuci, kotoran-kotorannya semuanya kalau mau pipis dulu. Kalau mau pipis dulu, kemudian cebok semuanya dicebokin. Baru setelah itu yang kedua berwudu dengan wudu sempurna. Ya, berwudu dengan wudu sempurna. Sempurna di sini ya benar-benar wudu sempurna. Sampai kakinya pun dibasuh, atau bisa nanti kakinya dibasuh belakangan. Setelah itu kemudian ngambil air untuk dibasuh ke kepala. Kepalanya dibasuh air. Kemudian ngambil air lagi, dibasuhkan ke sebelah kanan. Ya, dibasuhkan ke sebelah kanan. Sekali kalau cukup, kalau enggak ya berapa?
3 kali. Setelah itu bagian kiri. Nah, sekali kalau cukup, kalau tidak ya 3 kali. Habis kan? Oh enggak. Kalau sekali enggak cukup 3 kali. Sambil digosok-gosok, biar rata. Nah, kemudian jangan lupa bagian-bagian lempit-lempitan, lipatan-lipatan tubuh, terutama yang gendut-gendut kayak saya ini. Terutama yang gendut-gendut itu hati-hati. Jadi lipatan sininya tiap, lipatan sini. Kadang kalau yang gendut-gendut kayak saya ini lipatan perutnya juga ada, lipatan perutnya apanya itu hati-hati, khawatirnya tidak terkena air. Itu diperhatiin, itu di lipatan-lipatan tubuh ya. Setelah itu ya udah selesai. Kalau tadi wudunya belum nyiram ke kakinya disiram. Setelah itu selesai, tidak perlu wudu lagi. Kalau tata cara mandinya seperti ini ya, nggak perlu wudu lagi. Karena mengapa? Mabnat taharati alat tadakhul, kata ulama Syafi'iyah. Jadi taharah bersuci itu mabniyun alat tadakhul, hukum asalnya masuk satu sama lain. Ini ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besarnya aja hilang, apalagi hadas kecil. Kalaupun tidak wudu dulu gitu. Apakah wajib wudu lagi? Enggak juga. Syaratnya di tengah-tengah mandi tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, juga Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, saya. Jadi seandainya Pak Pus lah langsung aja jebur kan gitu. Tapi di tengah-tengah mandi pipis, lumrahnya gitu ya. Di tengah mandi pipis, atau sambil mandi kan udah basah semuanya, masih ngambil sabun. Ngambil sabun itu nanti nyentuh kemaluan enggak, Pak Nandan? Nyentuh. Kalau nyentuh kemaluan batal enggak? Batal. Berarti habis mandi wajib wudu lagi. Tahu ya bedanya? Kapan mandi enggak perlu wudu lagi dan kapan mandi harus wudu lagi? Enggak perlu? Enggak wajib keramas. Kalau perlu atau enggak ya tergantung sampean banyak ketombenya atau enggak, Pak. Kalau banyak ketombenya ya perlulah. Ya. Tapi kalau wajib keramas enggak wajib keramas. Yang penting rata airnya. Ada pertanyaan? Silakan. Itu hadis tadi ya, tata cara mandi sempurna ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Enggak masalah. Sekarang wudu itu menghilangkan hadas apa? Kecil. Kalau mandi menghilangkan hadas apa? Besar. Nah, mandi telanjang boleh enggak? Boleh enggak? Enggak harus Pak Nandang, enggak harus telanjang, enggak apa-apa. Enggak harus telanjang. Mandi pakai basahan juga boleh gitu. Tapi boleh enggak menghilangkan hadas besar telanjang? Boleh. Kalau hadas besar boleh telanjang, hadas kecil juga boleh telanjang. Boleh. Ada lagi, cuma adabnya saja kalau wudu tidak telanjang. Adabnya. Ada lagi? Ya, Pak Najib. Lagi junub boleh tidak motong kuku. Fatwa yang mu'tamad dalam Syafi'iyah seingat saya boleh. Imam Ghazali yang mengatakan tidak boleh. Cuma dalilnya itu dhaif. Dalilnya dhaif, tidak bisa dipakai patokan untuk mengambil hukum. Jadi dalam kondisi junub boleh motong kuku, motong rambut, boleh sisiran, boleh semuanya. Cuma karena ada ulama berfatwa sebaiknya jangan. Ya kalau bisa jangan. Ataupun kalau terpaksa gitu. Kalaupun terpaksa motong kuku atau orang haid rambutnya sudah
gatel pengen dikeramaskan, dan ketika keramas kadang rontok sebagiannya ya, rontok. Yang rontokannya itu diambil dulu. Kalau nyisir gitu, kan kadang perempuan banyak kutunya, kadang ya ngambilin kutu gitu. Ada ibu-ibu gitu kan ya, ngambilin kutu, terus ada yang rontok. Nah yang rontok ini sebelum dibuang, disucikan dulu gitu. Nah, hati-hati saja. Kalau hukum asalnya boleh, gak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Ya, Pak Saiful dulu. Terkait niat mandi dilakukan atau cuma karena di kamar mandi kan orang bagus Niatnya kan di hati, Pak. Niat. Semua niat tempatnya di hati. Mahallun niyati al-qalbu ijma'an. Tempatnya niat itu di hati dengan ijma'. Boleh dilafalkan, boleh. Sunnah menurut jumhur ulama, tapi tidak wajib. Yang wajib hanya di hati. Jadi sambil mengguyur di hatinya, saya niat mandi besar lillahi ta'ala gitu. Ya Pak Teguh. Hah? Hampir sama. Udah kejawab berarti. Usia? Iya. Kalau dia itu menikahnya secara siri, misalnya Bapak, tidak tercatat di agama pemerintahan, Gak apa-apa. Ya enggak? Ke bapaknya. Bagaimana kalau nikahnya siri? Dalam artian siri di sini, siri dalam definisi masyarakat Indonesia, bukan definisi masyarakat Malikiyah, beda lagi. Kalau masyarakat Malikiyah, mazhab Maliki, siri itu ada definisi. Nah, kalau nikah siri dalam definisi Indonesia adalah contohnya Pak Abdul Latif. Udah tua mau nikah lagi, kok malu udah tua kok nikah lagi, kalau rame-rame. Akhirnya nikahnya nikah siri. Yang penting dihadiri oleh wali kan, saksi, ada mempelainya, ada maharnya, sah. Itu sah secara syar'i. Tidak dicatat. Nggak ada, zaman Nabi nikah dicatat juga nggak ada. Nah, sekarang dicatat itu cuma untuk administrasi negara biar mudah. Karena semakin kesini orang itu semakin unik, ngakunya janda ternyata punya suami, ngakunya single ternyata punya anak, punya istri, gitu kan. Makanya pemerintah itu kan berusaha berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya. Jangan sampai ada yang terdolimi gitu. Makanya dibuat ada surat jelas. Kalau sudah menikah statusnya bukan single, sudah double. Nah kalau double ceruknya banyak atau enggak? Mau double, kalau ceruknya banyak boleh kan gitu. Tapi kalau ceruknya dikit, UMR nikah gaya-gaya mau nikah lagi ya enggak boleh sama pemerintah. Lah ya enggak? Ya enggak boleh, nanti kasihan yang kedua nih kan gitu. Jadi itu hanya mempermudah administrasi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi nikah siri itu sah, legal secara syariat, secara agama sah dan legal, dapat warisan, ya nasabnya dapat, semuanya dapat. Cuma akan kalah di persidangan. Ya. Jadi kalau ada konflik, rebutan hak asuh gitu ya, rebutan hak asuh anak gitu. Lah mana bukti nikahnya? Nggak ada. Ya udah, kami tidak mau ngurusi gitu kan. Lah enggak, secara administrasi nggak bisa. Ya, kalau mau rebutan surat nikahnya ada, sama-sama punya. Oh iya, baru di sidang ini yang berhak ngasuh anaknya siapa. Gitu loh Pak, mudeng ya. Jadi kalau punya surat nikah resmi, kok laki-lakinya nggak bertanggung jawab, pemerintah bisa memaksa si laki-laki ini harus menafkahi minimal anaknya, karena nggak ada mantan anak, betul ya? Istri bisa mantan, tapi anak ada mantan? Nggak ada. Jadi kalau ada surat nikahnya resmi, pemerintah pengadilan agama itu bisa menekan kamu harus memberi nafkah gitu ke anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau nikah siri sah resmi.
bini ibunya. di akte kelahiran. Iya kan, akte kelahiran itu cuma memudahkan pencatatan ya. Cuma memudahkan pencatatan. Tapi secara syar'i itu legal, resmi secara syar'i, bukan resmi secara pemerintah. Nikah siri itu sah. Cuma saya tidak menganjurkan. Saya tidak menganjurkan ya. Boleh ya boleh. Ya, tapi kalau menganjurkan saya tidak menganjurkan. Biasanya nanti kasihan si perempuan nih. Laki-laki mah enak gitu. Yang kasihan biasanya perempuannya. Nah, kalau ada jalan untuk nikah resmi, jangan nikah siri. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada ibu-ibu? Bapak-bapaknya? Kita lanjutkan hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. Yang pertama, berlebihan ketika mandi. Berlebihan ketika mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. 1 sa' itu kalau pakai kiloan 2,4 kilo 1 sa'. Sampai 4 mud. Sampai 5 mud. Sekitar 3 liter mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandinya. Kalau wudunya 1 mud 600 mili. Ya. Padahal Rasulullah tubuhnya lebih gagah. Lebih gagah dari kita semua, lebih gagah dari Pak Kus. Rambutnya lebih bagus, lebih lebat. Ya. Jenggotnya enggak kayak saya cuma berapa ler ini. Jenggotnya lebih lebat daripada Pak Abdul Latif. Jenggotnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi 3 liter itu cukup untuk mandi bagi baginda Nabi. Nah kemudian Rasul juga bersabda, nanti akan ada di umatku golongan-golongan yang berlebihan ketika bersuci, berlebihan ketika doa, dan berlebihan ketika bersuci. Jadi diusahakan jangan berlebihan. Kira-kira 20 liter cukup nggak Pak? Cukup nggak? Bener cukup. 1 galon cukup? Enggak cukup Pak, guling kayaknya. 2 ember kayaknya ya. Rata-rata kita itu 2 ember. Jadi 40 sampai 50 liter. Betul Pak? 2 ember biasanya. Kalau ember yang 20-an itu biasanya 2. Nah, sebenarnya 20 liter itu bisa untuk mandi 7 orang kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya astagfirullah, semoga diampuni kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mandi di air yang tergenang. Mandi nyemplung di air yang tergenang. Makruh saja, enggak sampai haram. Kenapa? Ya kalau airnya sedikit nanti membuat airnya mustakmal. Kalau airnya banyak seperti kolam renang, itu kadang jijik. Kita mah nggak jijik ya. Antum nggak jijik kayaknya ya. Mandi di kolam renang udah dipipisin orang, diapain orang juga mandi aja, nyemplung aja gitu. Iya, yang jijikin. Jadi nggak sampai tingkatan haram. Sunnahnya ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah, jadi Rasulullah bersabda jangan kalian mandi di air tergenang dalam kondisi junub. Ditanya ke Abu Hurairah ditanya, terus gimana mandinya? Dicidukin. Ya tanawaluhu tanawulan. Ngambil dengan tangannya. Jadi ngambil dengan tangan ini boleh. Syaratnya tangannya sudah dicuci, dibersihin dulu dan diniatkan hanya sebagai gayung. Zaman dulu enggak semua punya gayung loh ya. Enggak semua punya gayung. Yang ngambil dengan tangan itu boleh. Dan yang bekasnya kita tadi itu sisanya gitu masih suci meskipun sudah kekobok tangan, karena tangan ini hanya sebagai gayung. Mudeng ya. Sebagaimana kita berwudu pakai panturan keran, kita ngambilnya pakai tangan atau enggak? Pakai kan? Enggak langsung pancuran ditaruh di muka kan? Enggak, ngambil pakai tangan terus ke mukain. Boleh. Jadi jangan salah.
Meskipun mazhab Syafi'i boleh berwudu dengan air seember di kobok, boleh. Boleh. Syaratnya tadi tangannya sudah dibersihkan, udah bersih, dan ngambil niatnya sebagai gayung, ngambil terus kemudian ketika basuh muka di luar ember gitu loh. Di luar ember, tidak dimasukkan ke dalam ember lagi. Itu semua kitab Syafi'i bolehin. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya, hampir semua kitab Syafi'i saya punya. Mau yang 1 jilid mau sampai yang 20 jilid, hampir 30 jilid juga punya. Boleh ya. Jangan salah. Kan unik kadang masyarakat itu kalau ada orang wudu kok dikobok gitu. Enggak bener. Kadang dituduh Wahabi lah apa. Enggak ada kaitannya, itu boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena tangan ini hanya sebagai gayung. Allahu a'lam. Bab mandi sudah selesai. Sebelum masuk bab tayamum, silahkan mau bertanya di bab mandi ataupun di luar bab mandi diperbolehkan. Monggo. Ya. 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 Diriwayatkan oleh Aisyah yang tentang air mani itu setelah kering najis apa tidak, yang nempel di baju Rasulullah itu digeletek. Itu najis apa tidak? Air mani menurut Syafi'iyah, hukumnya suci. Air mani menurut Syafi'iyah suci, menurut Hanafiyah najis seingat saya. Jadi, mengapa suci? Karena Ibunda Aisyah mengatakan kuntu afruqul maniyya min thawbin nabi in kana yabisan wa aghsiluhu in kana ratban atau kama qalat radhiyallahu taala anha. Aku sekedar ngeletekin mani yang sudah kering dari baju Nabi. Tapi kalau masih basah tak cuci. Kenapa kok suci? Karena kata ulama Syafi'iyah, namanya tubuh ini beraktivitas mengeluarkan keringat atau enggak? Keringetan. Mani yang sudah kering tadi kalau kena keringat basah lagi enggak? Basah. Toh buktinya enggak dicuci kalau sudah kering, meskipun memungkinkan untuk basah lagi. Gitu. Jadi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa mani itu suci? Karena mani itu asalnya manusia. Manusia itu suci atau najis? Suci atau najis? Kalau manusianya suci, masa cikal bakalnya najis? Iya apa enggak? Dan di antara manusia itu ada nabi dan rasul. Nabi itu sepakat semuanya bahwa nabi itu suci. Nabi berasal dari apa? Mani juga enggak? Iya. Jadi air mani sebagai asal manusia juga asalnya para nabi dan rasul, berarti hukumnya suci. Yang mengatakan najis kenapa? Karena ada riwayat Ibunda Aisyah yang tadi sama riwayatnya dicuci. Kenapa dicuci? Kalaupun kalau enggak dicuci juga bisa. Kalau seandainya tidak najis. Kata yang mengatakan suci itu dicuci karena meskipun tidak najis tapi gilani, jijik, iya apa enggak? Kan disebut min ma'in mahin kan? Air yang gilani, iya apa enggak? Kalau enggak percaya Pak siapa namanya jenengan? Pak Ngadimin berangkat ke masjid, terus ada mani nempel-nempel di sini gitu. Jijikin apa enggak? Yang jijikin kalau masih basah kan. Tapi kalau sudah kering kan kata orang, Allah itu paling tadi ngeluarin ingus, nempel sampai kering kan. Kalau sudah kering enggak ketahuan itu mani. Karenanya sekedar disunnahkan mencuci ketika masih basah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau alam bishawab, saya mengikut pendapat yang suci ya. Tapi meskipun suci tidak untuk dikonsumsi. Ibu-ibu tadi mandi pakai air hangat boleh. Kalau bulan madu di puncak gitu ya. Atau pas umroh, pas haji musim dingin itu ada untuk muternya. Kalau di sini kan nggak ada ya. Kalau kami pas masih di Saudi dulu, setiap rumah itu pasti ada pemanasnya itu. Pasti. Kalau rusak ya dibenerin.
Kalau nggak ada dibeliin. Kenapa? Karena musim dingin sekali Pak. Airnya itu benar-benar dingin. Nggak pernah saya temukan sedingin di Saudi airnya gitu di sini. Benar-benar dingin. Jadi kita nyalain air panasnya separuh gitu. Terus air dinginnya separuh, keluarnya hangat. Boleh. Ya. Ada lagi? Saya pernah dengar itu ada air yang tidak bisa berwudu, namanya air suci tapi tak mensucikan. Itu maksudnya apa? Air suci. Tapi tak mensucikan. Oh, berarti Pak Teguh dulu tidak ikut dari awal pelajaran fikih ini. Nah, enggak masuk, udah dijelaskan itu pembagian air. Suci mensucikan tapi makruh, namanya air musammas. Suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena mustakmal bisa jadi sudah dipakai untuk menghilangkan hadas besar atau kecil, atau suci tapi tidak mensucikan itu air suci tercampur dengan benda-benda suci dan merubah zat airnya, warna, sifatnya, baunya berubah. Contohnya kopi. Buat kopi satu drum. Boleh mandi dengan kopi. Boleh kalau mandi dengan kopi, berendam dengan kopi boleh. Tapi berwudu dan mandi besar dengan kopi enggak boleh. Boleh kayak Pak Latif sangat suka dengan teh syahid. Saking sukanya, boleh enggak Pak Latif berendam dengan teh hangat sambil minum gitu? Boleh. Tapi tidak menghilangkan hadas gitu ya. Jadi suci tidak mensucikan gitu. Atau Pak siapa ini? Siapa contohnya ini? Pak Ahmadi. Pak Ahmadi senang dengan bakso. Jadi pengen kungkum merendam diri dengan kuah. Boleh. Tapi tidak untuk berwudu dan buang hadas besar gitu ya. Itu suci tidak mensucikan. Nanti yang keempat ada air yang mutanajis, air tercampur najis gitu. Ada sudah tuh. Ada lagi, silahkan. Alhamdulillah sudah jam 8. Semoga bermanfaat. Ada menteri dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah murni dari saya pribadi. Semoga diampuni dan maafkan. Mari kita tutup. Nanti ditutup dengan Ustaz ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.